perbedaan pola asuh yang negatif, saya bilang tidak salah ya, karena nanti kok salah, saya didik anak saya seperti itu gitu. Itu sebenarnya itu negatif. Jadi lebih baik kita cari yang positif. Negatif dan dengan anak-anak, ciri-ciri anak kebutuhan khusus. Karena memang pola asuh yang salah, dampak dari pola asuh yang negatif itu hampir mirip dengan ciri atau dampak dari anak berkebutuhan khusus gitu. Ya, karena saya juga mengambil peminatan saya education anak itu ABK ya. Jadi memang Tuhan Yesus luar biasa banget gitu ya. Saya juga pernah menyangka saya bakal seperti ini pimpinan Tuhan juga gitu ya. Oke, kita bahas dulu pola asuh yang negatif ya. Jadi 3 sudah, permisif, neglectful atau uninvolved, authoritarian itu otoriter. Nah, ada 2 lagi yang jarang dibahas gitu ya. Yang pertama helikopter parenting. Mungkin bisa tahu, helikopter kan sering dengar-dengar. Ada yang tahu helikopter parenting itu seperti apa? Tidak apa? Oke, mungkin tahu. Kenapa, Bu Amina? Tarik ulur. Oh ya, terus ada lagi. Oke, saya senang di sini bisa kita ngobrol 2 arah. Mungkin yang lain? Helikopter itu seperti apa bayangannya? Atasnya ada ininya. Ya, berarti gimana itu? Ada puterannya di atas. Nah, saya tadi gampang istilahnya aja. Pola asuh CCTV. Mana CCTV? Jadi kemana-mana tuh diikuti anaknya. Kamu kemana? Dengan siapa? Mendetail. Jam berapa? Ini apa? Terus diikuti kemanapun anaknya. Di mana kamu sekarang? Terus dipantau. Helikopter itu adalah CCTV, pola asuh CCTV. Dipantau terus sampai anak itu nggak bisa bebas, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dia tahu di atasnya mamanya matanya begini melotot terus. Nah, diawasin terus. Itu helikopter parenting. Jadi kalau perlu dia tempel GPS di badannya anaknya kalau perlu. Jadi tahu dia kemana, pergi dengan siapa, dan kemana setelah pulang sekolah, kemana. Tidak trust kepada anaknya. Itu helikopter. Dia nggak trust. Dia selalu takut anaknya nanti salah, nanti melakukan ini, melakukan itu, memalukan orang tuanya, mengecewakan orang tuanya. Selalu khawatir. Itu helikopter parenting. Ya, jadi ingat aja, itu kan di atas bukit. Nah, jadi dia selalu berada di bawah. Ya, jadi diawasi terus. Jadi CCTV kok saya bilang istilah lainnya. Kedua, lane mower. Nah, ini jangan didengar. Apa lane mowernya? Nah, ini tanpa sadar orang tua itu melakukan hal seperti pola asuh lane mower ini. Yaitu apa? Memberikan jalan lurus kepada anak tanpa anak tahu ada kerikil, ada apa. Jadi orang tua itu di depan. Ada apapun dia duluan yang membereskan persoalan anaknya. Jadi anak itu nggak tahu. Dia tahunya hidup itu mulus, nggak ada masalah, kerikil, apapun nggak ada. Pokoknya jalannya mulus. Dia nggak tahu hidup tuh ada butuh struggle, butuh apa dia nggak tahu. Karena semua papanya yang bereskan, apa mamanya. Tinggal calling beres, calling papanya beres, dengan uang beres. Itu lemon. Jadi papa mamanya yang berada di depan anaknya, dia membabat habis semua masalah yang ada. Di anak itu tidak mengerti bahwa hidup ini perlu, hidup itu keras, hidup itu perlu ini loh, tidak tahu. Gitu. Itu yang jarang didengar lemon. Tapi tanpa sadar kan kita melakukan itu. Kita takut anak kita nanti kenapa-napa, udah disiapkan dulu, dianukan dulu, semua diberitakan, semua di anak kita tuh nggak ngapa-ngapain. Semua sudah diatur mamanya, jalannya mulus. Gitu. Itu lemon. Itu juga termasuk negatif, kalau aspek negatif. Ya, jadi itu ada 5 sama 3 yang tadi. Oke, lanjutnya. Nah, bagaimana cara memperbaiki pola asuh negatif ini? Kalau sudah kado, ya, itu bagaimana? Jadi gini Bapak Ibu, golden age itu ada yang paling utama dalam kita mendidik anak. Golden age itu umur 0 sampai 7, di mana otak anak itu terbentuk sempurna pada umur 7. Jadi itu bagus, dia terbentuk sempurna pada umur 7 tahun. Dari kecil bayi sempurna umur 7. Makanya apa yang terjadi di antara range itu, kalau anak mengalami trauma, contoh KDRT,
dipukul orang tuanya, kemudian dikunci di ruangan gelap, kemudian dimarahi, dibentak-bentak, di umur 0 sampai 7 itu tanpa sadar, alam bawah sadar dia itu akan menimbulkan yang namanya trauma, karena itu akan masuk di otak kecil kita sini, korteks itu namanya, itu yang menimbulkan trauma. Sehingga dari fobia, kalau dia di ruangan gelap dia takut. Itu karena apa? Karena 0 sampai 7 itu kita orang tua melakukan hal yang seperti itu. Gitu. Jadi karena otak anak itu terbentuk sempurna 7. Nah, perilaku untuk mendidik perilaku, ya perilaku, kemudian karakter itu maksimal 12. Sebelum dia teen, sebaiknya 12 kalau mau memperbaiki perilaku anak. Sebelum dia teenager. Karena pada teenager itu beda lagi. Dia punya pemikiran yang lebih, dia punya argumentasi lebih. Nanti yang ada terjadi, dia bertengkar sama kita terus kalau udah remaja, kontok-kontokan di papa mama terus. Kenapa? Gak cocok. Apa ya? Dia gak cocok dengan kita, dia melawan kita gak seneng. Nah, akhirnya terjadilah begitu. Jadi untuk mengubah perilaku itu maksimal 12. Otak anak terbentuk sempurna 7 tahun. Ditolong yang punya anak di bawah 7 tahun. Didiklah anak dengan penuh kasih dan bijaksana, dengan benar memilih pola asuh yang tepat. Kan disitulah saya banyak terima klien itu setelah saya kulik-kulik, kenapa ya dia begini, kenapa ya dia begitu, gitu. Karena ya waktu kecil dia diperlakukan begitu sama orang tuanya. Gitu. Dipukulin, kenapa dia sampai pukulin istrinya, dia sampai bunuh gitu ya. Karena ada teman kita juga kasusnya dipapas, umur 7 tahun membunuh temannya 7 tahun. Teman kita yang satu S2 dengan saya. Kok bisa ya gitu. Ya jelas bapaknya preman, setiap hari lihat papanya mukulin orang gitu. Mamanya juga dia pukulin. Bagaimana anaknya nggak membunuh? Serem kan? Kalau di dunia luar tuh serem. Saya tuh setelah masuk psikologi itu banyak kasus kayak tuh, waduh ngeri-ngeri gitu ya. Berarti harus dengan anak saya di sana dulu, ngeri sekali dunia ini begitu. Jadi kita harus benar-benar gitu. Mumpung anaknya masih alfa, ya alfa. Kalau Z masih oke. Z itu batas maksimum kita bisa memperbaiki, ya mungkin dengan konsultasi dan sebagainya ya. Karena otak korteks kita ini terbentuk sempurna itu dalam hal menguasai perilaku, mengontrol emosi, sosial emosi itu di usia 25. Ya, jadi perhatikan, kalau masih di bawah 25, anak kita mesti begini, kita masih bisa. Coba nanti datang ke konseling untuk bagaimana caranya. Di atas itu sudah susah Bapak Ibu, nggak bisa. Kecuali memang mujizat Tuhan ya. Jadi dia mau berubah, dia doa sama Tuhan terus Tuhan mengubahkan mujizatnya itu bisa. Kalau secara teori yang saya pelajari, ilmu yang saya pelajari, batas maksimum untuk orang untuk kita mengubah segala macam perilaku dia secara keseluruhan itu 25 korteks kita itu. Tapi alangkah baiknya perilaku behavior itu karakter 12 maksimal. Itu paling maksimal sudah, itu paling bagus. Ya. Nah, kemudian tentukan konsekuensi yang jelas dan masuk akal bagi. Saya nomor 2 yang bawah. Cara memperbaiki pola asuh negatif yang pertama, mengajak pasangan untuk merubah gaya pengasuhan. Nah, jadi selama ini mungkin kita orang tua berdua suami istri tidak satu pola asuh. Jadi satu manjain, mamanya keras. Jadi anaknya tahu kalau minta mainan ke papa aja, papa pasti dibelikan. Kalau mama pasti ngomel-ngomel dulu. Jadi anak itu juga mengerti. Nah, jadi pada waktu calon-calon pasangan muda, pada saat menikah, kita komitmen, itu coba kalau
sudah ada udah ada sekarang udah banyak ini ya, workshop, seminar segala macam, wawasan sudah luas. Tolong baca, ikut seminar, ikut workshop seperti ini. Jadi tahu pada saat kita mau memiliki anak, kita tahu kita mau pola asuh apa ini, apa yang kita mau didik mereka ini, yang bagaimana. Karena buat anak kan kerja sama 2 orang ya Bapak Ibu ya, nggak ada 1 orang, ya satu kan nggak ada, kolaborasi antara kedua. Jadi kita juga pengasuh juga kolaborasi berdua. Apa yang mau kita asuh anak kita ini mau apa? Kalau sudah kadang punya anak, ya kita lihat apakah pola asuh kita sudah benar. Kita refleksi diri kita, apakah sudah benar selama ini yang saya lakukan kepada anak saya. Ya, karena masih belum terlambat untuk diperbaiki usia tadi ya. Gitu ya. Kemudian melibatkan anak dalam pembuatan aturan. Nah, seringkali orang tua itu membuat aturan sendiri tanpa anak tahu. Aturan papa mama begini begitu. Nah, ajak dia duduk bersama, tulis kalau papa mama gini gimana, menurut kamu gimana? Sehingga enak, anak pun tahu konsekuensinya dia jika dia melanggar. Nggak perlu kita sampai marah-marah atau ngomel-ngomel, nggak perlu gitu. Karena anak sudah tahu, oh iya ya, kita sudah tahu bersama. Konsekuensi aku tahu akan seperti ini. Ajak anak kita. Kalau buat aturan itu baru di rumah. Papa, mama, anak, nggak apa-apa, kita bonding, family time. Di family time itu tidak hanya makan. Itu pun saya makan di restoran, sibuk handphone masing-masing sampai menunggu makanannya datang. Nah, kalau saya di keluarga saya terapkan kalau makan di rumah makan nggak ada handphone, jadi handphone harus taruh. Itu aturan saya, ya, karena itu saatnya kita family time. Makanya kan ada di Alkitab tertulis ya, Tuhan Yesus itu kan sering mengajak makan murid-muridnya. Dia juga ke tempat mana Zebedeus dia mengajak makan, dan itu selalu bersama. Disitulah Tuhan itu juga bonding. Jadi kita juga begitu. Kalau saya terapkan begitu sama keluarga saya. Kalau sudah di meja makan taruh semua, nggak ada pegang handphone. Di situ saya bincang-bincang sama anak saya. Paling aja kamu bikin bonding, gitu. Buat aturan di situ. Jadi buat aturan nggak seperti kita kayak gimana, enggak. Santai aja kita ngobrol. Kalau gini gimana ya, ya? Kalau saya mama begini, kamu menurutmu gimana? Nah, catat itu sebagai aturan. Gitu. Ya. Jadi ada saatnya kita itu family time benar-benar lepas dari gadget. Itu saatnya kita membicarakan hal seperti ini. Kemudian tentukan konsekuensi yang jelas dan masuk akal bagi yang melanggar aturan. Jadi pada saat kita membuat, tentukan konsekuensinya itu yang masuk akal. Jadi dalam nggak dikasih makan ya sama mama ya, dikunci di luar ya, atau nggak kasih uang jajan seperti itu. Jadi konsekuensinya yang membangun. Misalnya kalau dia melanggar, itu sapu halaman rumah kita. Itu konsekuensi itu juga membangun tadi. Terus yang kedua, bantu mama motong-motong bawang, masak di dapur. Itu konsekuensi. Itu secara langsung mendidik anak kita ya. Kebiasaan sehari-hari. Gitu. Jadi bukan yang serem-serem hukumannya, maksudnya yang diterapkan pada zaman dahulu sudah harus diubah. Dan bukan zaman dulu lagi. Jadi konsekuensi yang membangun. Ya, hukumannya itu yang bisa mendisiplinkan anak kita, buat anak kita bertanggung jawab. Kemudian memberi sugesti bagi diri sendiri bahwa menjadi orang tua baik nggak selalu harus membebaskan dan mengabulkan permintaan anak. Nah, banyak orang tua itu sayang, ya oke lah. Contoh bilang nggak tegaan. Nah, semua orang tua itu pasti nggak tega, Bapak Ibu. Pasti sama anak itu kita sayang, tapi ada batasan aturan yang harus kita lakukan pada anak kita. Gitu. Ya, jadi nggak serta-merta. Ini contoh. Saya kalau atur contoh dalam hal keuangan ya, saya berikan anak saya segini, saya hitung-hitungan sama anak saya. Sehari habis berapa? Segini. Oke, saya transfer cuma segitu, belum sudah. Nah, lebihnya bagaimana? Ya bagaimana? Kamu sebagai anak bisa melakukan berusaha bagaimana bisa survive di negara orang. Itu bukan saya nggak tega atau saya kejam, bukan, tapi itu mendidik anak saya supaya anak saya itu nggak hanya minta sama orang tua. Ma minta ma, kurang minta ma. Karena banyak anak teman saya itu tiba-tiba di DU, orang tuanya nggak tahu.
Ternyata dia nggak pernah masuk kuliah, main terus sama temennya, pacaran main terus, dan uang kuliah habis hanya untuk itu. Itu yang terjadi pada teman anak saya. Pulang ke Indonesia dengan tidak membawa apapun. Jadi ya sudah, orang tuanya kaget, waktu ditelepon, berat tahun depan sudah harusnya lulus bersama anak saya, tapi dia DO. Karena ternyata tidak dibayarkan uang kuliahnya, tidak pernah kuliah, dan karena sudah beberapa kali melanggar sampai ditelepon orang tuanya. Dan padahal dulu orang tuanya ngasih terus, minta segini, ngasih duit, sampai sempat mamanya itu tanya saya, "Deh, kamu ngasih anakmu itu berapa sih?" Saya bilang segini kan. "Kok cukup ya?" "Ya cukup kan, dihitung. Loh, anakku satu bulan bisa minta 2 kali." Itu dulu, itu waktu semester masih awal. Ternyata sekarang anaknya udah DO. Mamanya kaget telepon saya, "Dan mau gimana? Saya juga nggak bisa gimana ya, gitu ya." Nah, itulah kita sebagai orang tua harus bisa bijak dalam menyikapi hal seperti itu. Jadi bukan kita nggak tega, tapi bagaimana caranya kita membuat kita bertanggung jawab, memiliki empati untuk dia bisa melakukan hal-hal yang bertanggung jawab juga. Begitu, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke anak berkebutuhan khusus. Ya, jadi saya jelaskan sedikit gitu ya. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan sensorik, fisik, neuromuskular, jadi kognitif ya. Kemudian perilaku sosial emosional, kemampuan berkomunikasi maupun combine di antara keduanya. Ini menurut Freda Manguson 2009, dia ahli anak berkebutuhan khusus. Jadi memang anak khusus dia lemah di sensorik, fisik, ya, secara perilaku juga, sosial emosional dia juga lemah di situ. Ya, jadi atau combine di antara keduanya atau lebih. Oke? Nah, dibagi 2 besar. Jadi gangguan tumbuh perkembangan, kita ngomong tumbuh kembang, ya, gangguan tumbuh kembang itu dibagi 2 besar, gangguan fisik dan gangguan neurodevelopmental, gangguan perkembangan. Gangguan fisik yang paling besar ada 2, penglihatan dan pendengaran, yang buta tuli itu paling banyak. Ada yang lain, tunagrahita, dangsan segala macam, tapi menurut presentase yang ditulis oleh Freda Manguson itu 2 terbesar adalah penglihatan dan pendengaran. Kemudian gangguan neurodevelopmental dibagi 4 besar. Yang pertama, intellectual disability (ID). Ini orang yang IQ-nya sangat rendah sekali, di bawah 70. Standar IQ manusia dewasa 110. Standar IQ anak-anak minim 90. Jadi kalau Bapak Ibu tes IQ, tolong diperhatikan juga. Ya, walaupun sekarang bukan yang utama, ada EQ, emotional quotient, ada SQ, social quotient, ya. Sekarang sekolah tidak hanya IQ, tapi juga EQ dan SQ. Nah, ini IQ itu di bawah 70. Jadi dia sangat lambat dalam menangkap pelajaran. Susah banget, minta ampun dah pokoknya gitu ya. Nah, itu bisa ada kecenderungan dia di sana. Nah, anak Down syndrome itu juga termasuk di dalam ID. Ya. Kemudian kedua, ASD, Autism Spectrum Disorder, ASD. Nah, kalau ASD itu yang bermasalah yang memiliki gangguan di perilaku behaviornya, bukan di kognitifnya. Karena anak autism itu bagus di kognitif. Dia tidak masalah di kognitif. Dia bisa jawab pertanyaan guru. Dia bisa mendengarkan. Dia bisa jawab. Cuma hanya dia nggak fokus. Secara kontak mata dia nggak bisa, kurang, dan dia susah berkomunikasi, susah dalam berbicara. Berbicaranya hanya satu kata, 2 kata kalau sudah umur 4 tahun, ya. Itu ASD, Autism Spectrum Disorder. Yang ketiga ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, ADHD juga sama di perilaku yang sangat-sangat hiperaktif, yang dia nggak bisa mengontrol emosinya. Jadi dia kayak gepuk, menggigit, menjambak, menendang temennya, dia nggak sadar itu. Dia nggak sadar, kan
punya emosi ya, jadi emosinya sangat rendah sehingga dia nggak mengerti kalau dia melakukan hal itu menyakiti temannya atau melukai temannya. Dia memang nggak mengerti. Nah, dia memang nggak memiliki emosi gitu ya, yang paham tentang itu. Ya. Keempat adalah specific learning disorder, ya, SLD. Nah, ini dibagi dua lagi. Ini ada kesulitan belajar yang benar-benar sangat sulit dalam belajar. Ya, jadi kalau anak kita, aduh susah banget sih nangkepnya, kok diajar sampai 10-20 kali nggak bisa-bisa. Nah, coba dilihatkan, gitu ya. Nah, ini ada dua besar, reading problems dan math problems. Reading problem itu susah dalam membaca, karena dia sangat susah banget melihat huruf. Mungkin pernah ada istilah disleksia. Disleksia termasuk yang reading problem. Ya, jadi dia itu susah banget melihat huruf, terutama huruf yang member seperti P, P dan Q, D dan B itu selalu terbalik. Angka 6, angka 9 itu selalu terbalik terus. Dan kalau diajarkan itu susah banget, pasti terbalik. Itu disleksia kalau yang huruf. Satu lagi hyperleksia. Hyperleksia itu anak yang kecil sudah bisa membaca. Jadi dia hyper, 2 tahun udah bisa baca lancar. Saya punya klien itu anaknya autis, tapi dia hyperleksia. Autis, jadi dia autis, tidak bisa kata-kata, lihatnya ke atas terus gitu ya. Kalau ditanyain gurunya bisa, terus 2 tahun dia bisa baca. Kaget orang tuanya. Yang lain masih tapi dia sudah bisa baca. Itu hyperleksia. Ya, jadi combine di antara keduanya itu bisa. Jadi autism combine dengan LSD yang reading problem, hyperleksia. Ya, jadi itu beda-beda bisa satu atau combine di antara keduanya ya. Kemudian math problem itu susah melihat angka. Jadi ada anak-anak bapak bilang kalau matematika, aduh minta ampun susahnya ya. Nggak ngerti bagaimanapun caranya itu susah banget, kebalik-balik terus 69. Coba diperhatikan gitu ya. Apakah ada kecenderungan ke sana? Nah, ini kita bisa psikolog tuh akan kita biasanya akan observasi dulu anak-anak tersebut. Jadi nggak langsung mendiagnosa, kita harus dulu, oh dia kesini dan itu nanti akan diserahkan nanti ke ahlinya, jadi ke terapis, jadi bagaimana selanjutnya, bisa juga melalui medis dan sebagainya. Tapi kalau saya ini tujuannya, kalau saya ini adalah mendeteksi awal. Di konseling kita deteksi awal dulu, kita observasi dulu kemana arahnya, begitu. Ya, jadi ini sekilas mengenai ABK. Ya, oke, lanjut. Nah, ciri-ciri anak berkebutuhan khusus ABK itu ada, ini banyak ya, karena itu ada empat besar untuk yang developmental, ada 2 yang fisik. Ini saya simpulkan, saya sederhanakan menjadi lucu ya. Yang pertama hambatan bahasa, ini pasti. Anak-anak seperti anak-anak ABK itu akan susah dia untuk berkomunikasi. Jadi 4 tahun itu cuma bisa 1 kata, susah 2 kata. Ini kenapa ya? Nah, orang banyak berpikir itu speech delay. Nah, speech delay itu belum tentu dia ABK. Karena saya punya murid, saya observasi sendiri murid saya, karena dia 3 tahun masuk PJB di tempat saya itu cuma bisa 1 kata, awat. Sampai kita bingung. Saya bertanya awat, sudah selesai awat. Karena kita bingung kenapa awat ya, awat itu mendefinisikan katanya kita perlu berapa bulan. Nanti kita baru tahu setelah saya terima raport, saya tanya orang tuanya, saya tanya seniman sekitarnya, itu pesawat. Rumahnya dekat bandara Juanda. Papa mamanya kerja, papanya kerja luar kota, mamanya kerja juga, dia cuma sama mbaknya itu. Mbaknya juga ada ngajak ngomong, cuman kalau didulangi makan, pesawat A. Jadi cuma tahu 1 kata, awal pesawat itu. Dia speech delay tapi bukan ABK. Itu karena apa? Pola asuh. Anggapnya speech delay, miss, ini speech delay anak saya. Kayaknya ABK. Pas saya observasi, saya khusus sama dia, saya satu waktu di kelas itu saya dekati,
saya akan wawancara orang tuanya secara terpisah ya, karena itu harus terpisah. Karena kalau orang tua diwawancarai bersama kong kali kong, supaya nggak tahu papa mama. Jadi saya biasanya pisah. Kalau saya wawancara itu saya pisah, mamanya dulu baru papanya. Nah di situ akan tahu kita pola asuh kah atau ABK kah, gitu ya. Oke, kemudian kurang empati karena mereka memang masalah di sosial emosional, jadi dia kurang empati terhadap orang lain. Susah dia berempati. Dia nggak pernah merasakan bahwa oh temanku ini bakal sakit. Kalau aku gini kan tuh dia bakal merasa dia memang nggak memiliki empati. Kemudian kesulitan dalam merespon emosi dan mengekspresikan perasaan. Nah, biasanya anak seperti ini dia susah untuk mengekspresikan karena mereka menghambatkan bahasa. Yang dia lakukan dia tantrum. Yang dia lakukan dia menarik perhatian, dia kesana kemari, dia menjegal segala macam. Karena dia memang nggak bisa mengekspresikan perasaannya. Dia nangis keras-kerasnya, gulung-gulung kalau perlu, karena nggak bisa mengekspresikan perasaan. Gitu ya. Tantrum kita bilang, gangguan pada anggota gerak. Ada beberapa tertentu tuh dia melakukan gerakan yang sama. Jadi contoh begini. Nah, karena saya ada murid ADHD, diagnosanya sudah keluar ADHD, dia selalu melakukan gerakan-gerakan yang sama. Nah, karena ABK yang autism dan ADHD itu berhubungan dengan saraf. Jadi biasanya setelah dari terapi, udah terapi behavior, terapinya itu perilaku. Setelah terapi perilaku itu biasanya akan disarankan ke dokter saraf karena itu berhubungan dari otak kecil ini. Itu makanya Tuhan luar biasa ya. Jadi kok saraf kita satu aja bermasalah ranking bisa begitu gitu. Ini luar biasa. Nah, saya waktu belajar ini saya sampai terkagum-kagum gitu sih. Ternyata tuh luas sekali gitu ya. Dan itu membuat saya tuh sampai senang gitu mau belajar terus. Kemudian kesulitan belajar non-verbal, mereka lebih gampang yang verbal. Tapi pelan-pelan bisa kita ajarin non-verbal, satu persatu. Memang harus ekstra sabar. Eksanya tuh sabar pakai 4. Kalau punya anak ini sudah sabar, pelan-pelan. Itu pasti bisa. Itu kedepannya akan bisa mengikuti. Dan kesulitan dalam berdiri, berjalan, dan duduk ini untuk yang fisik. Ya, untuk rakyat tidak bisa meniru kebiasaan. Nah ini maksudnya begini. Anak-anak seperti itu nggak bisa kita kasih tahu sekali. Nanti taruhnya di sini ya, ini amplop taruh di sini. Setelah itu adik ke belakang ya, dia nggak bisa. Harus sama-sama. Sini pegang amplopnya. Yuk taruh sini bersama. Di sini ya sini, ikut bersama. Keluar satu persatu. Dia nggak bisa menerima order tanpa kita contohkan dulu. Pakai sepatu juga gitu. Kita bilang, ayo nak sepatunya terus. Kita kalau cuma ngomong aja, sepatu terus sini. Makanya anak-anak yang seperti ini masuk di sekolah yang bukan inklusi. Karena kan anak sendiri masuk sekolah yang inklusi, di mana dia menerima anak yang seperti ini, sehingga sudah ada aturan-aturannya, udah ada shadow teacher-nya, jadi sudah tahu. Nah, tapi kalau masuk sekolah biasa, itu akan berat bagi dia. Karena kan guru cuma bilang, masuk, oke, letakkan sepatunya di situ, tasnya di locker, bawa bukunya, bawa buku matematika ke kelas. Waduh, anak seperti ini dia akan begini, dia akan gimana? Apa yang dilakukan? Gak bisa. Jadi kita harus satu-satu, sama-sama copot sepatu, pakai sama-sama terus begitu. Bawa bukunya keluarkan sama-sama, kita kertas sama-sama. Itu dilakukan berulang-ulang sampai dia bisa melakukan kebiasaan itu. Nah, dia lebih ke orderliness, ya, itu ya, anak seperti itu dari Journal of Child Psychology and Psychiatry for Psychological Aspect. Saya ambil juga dari itu, karena acuannya banyak di psikologi dan psikiatri kalau seperti ini. Oke? Nah, sekarang apa sih perbedaan? Saya bukan berbeda, sebenarnya hampir mirip ya, gitu ya. Jadi pola asuh negatif dengan ABK. Nah ini kita perlu tahu juga itu supaya kita tak salah analisa, gitu ya. Yang pertama, kalau saya ambil urutan dari yang negatif tadi, ya. Yang pertama helikopter parenting. Kalau helikopter parenting itu anak yang selalu diawasi, selalu diikuti kayak CCTV, GPS, itu akan minder, kurang percaya diri, cenderung pendiam, sedikit bicara. Dia malas bicara. Kenapa?
informasi terus. Jadi orang sendiri dia cenderung pendiam. Ditanyai cuma jawab satu kata, dua kata. Nah, orang tuh berpikir kenapa ya anakku speed delay bagaimana ya gitu. Nah, karena memang sama, anak mereka kan hambatan bahasa, dia kesulitan berkomunikasi. Dia juga anak seperti ini pendiam cenderungnya juga. Nggak banyak bicara, lebih ke perilaku. Gitu ya. Kemudian yang kedua learner ya, yang semuanya di papa mamanya yang di depannya dia, semuanya papa mamanya yang memuluskannya. Itu tidak punya daya juang, nggak punya kreativitas, nggak ada inisiatif, mengendalikan emosi dan perilaku rendah. Mana banyak anak ditanya, kamu kuliah apa? Nggak tahu. Terus mau ngapain? Nggak tahu. Karena sama ini mamanya terus yang melakukannya. Sekarang mau apa nih? Mau apa sekarang? Mau apa? Nggak ngerti. Duduk aja. Orang tahu sibuk. Apa nggak nih? Anak kita duduk aja. Padahal bukan ABK ya, bukan ya. Itu karena pola asuh didikan learner. Duduk aja dia kan nggak mau tahu gitu. Itu bukan ABK. Itu kan didikan learner yang selama ini dilakukan pada anak-anak kita. Banyak itu terjadi. Umur 25 ditanya, mau kerja apa? Gak tahu. Bingung Pak. Bingung aku. Makanya di tempat kita ada namanya tes minat bakat. Tes minat bakat itu bisa dilakukan di usia 15. Jadi kalau Bapak Ibu ada anak usia 15-16 sudah mau SMA, bingung mau milih IPA atau IPS atau apa atau nanti kedepannya gimana, boleh WA tadi kita. WA tadi itu nanti bisa kita bantu. Benar bakat anak kita gimana? Nanti bisa tahu ada AA, arsitektur, teknik, psikologi, apa tahu, medical, law, hukum semuanya ada. Oh anak kita ternyata bagusnya arahnya ke sini. Itu bisa membantu kita maka juga mengarahkan dia. Jadi nggak buta-butaan gitu ya, bingung gitu. Nah itu ya. Jadi dia itu ditanya nggak tahu mau ngapain, nggak ngerti, nggak tahu. Karena nggak pernah digali potensinya sama orang tuanya, nggak pernah diarahkan, di jalan selalu dikasih jalan mulus terus gitu ya. Nah ini juga sama dalam ABK, perusahaan merespon dan mengekspresikan perasaan. ABK juga sama, ditanya coba, pasti dia gimana? Juga nggak ngerti, nggak akan dijawab. Nah hampir sama, kenapa begini anakku, kenapa ya? Kok diem aja ditanya? Nah, berarti karena salah pola asuh. Kemudian permisif, manja tadi kan, kemauan nggak dituruti. Nah bisa anak manja, kalau kemauan nggak dituruti, dia akan nangis, marah di depan mainan. Kalau dia nggak dituruti, pasti dia juga nangis, bulu-bumi. Dan itu sering terjadi. Begitu dia nggak sesuai dengan dirinya, nangis, tantrum juga. Nah anak mereka juga sama. Kalau begitu dia nggak nyaman, ada sesuatu yang membuat dia insecure, itu dia juga akan tantrum, marah juga, nangis juga, itu sama itu, persis ya. Ditantrum. Kemudian kalau yang tadi uninvolved itu dia akan jadi troublemaker sesungguhnya. Nah, biasanya anak-anak uninvolved inilah dan otoriter ya, itu cikal bakal pembuli. Karena mereka nurul. Jadi apa yang nggak senang di diri dia hajar aja, tunjuk aja. Karena orang tuanya tidak memberikan nasihat, masukan apapun kepada anaknya waktu didikannya dulu. Bebas. Jadi apa yang nggak senang di diri dia, ya udah. Aja sudah, nggak masalah. Tapi yang terjadi sekarang ini kan sampai tua pun bisa melakukan hal yang sama, kayak kasus Gloria sama Cita Hati. Papanya bisa melakukan hal kayak gitu. Itu karena orang tuanya mendidiknya juga begitu, arogan sekali, nggak ada aturan. Di rumahnya dia pasti nggak diberlakukan, nggak bebas, udah. Dia apapun dia mau dia lakukan boleh sama papanya. Makanya sesuatu yang kena di diri dia nggak sesuai, dia nggak suka, langsung hajar, datang ke sekolahan, bawa bawa teman-temannya, kalau perlu dihabisi juga, gitu. Nah makanya kita hati-hati gitu. Karena kalau salah tuh sampai tua itu bisa begitu. Salah pola asuh sampai tua tuh karena mindset dia atau pola pikir dia itu sudah di situ. Dia anggap itu, jadi sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, repetition yang berulang-ulang itu dianggap benar. Jadi yang orang tuanya dia ajarkan seperti itu terus,
itu dianggapnya benar. Yang dia terima itulah yang benar. Padahal kalau kita belajar itu pola asuh yang negatif. Tapi karena dia selalu dididik orang tuanya seperti itu dari kecil, jadi dianggap itulah didikan yang benar. Makanya banyak didikan kan generasi turun anaknya dia keras, dipukul, karena anggapannya apa? Papaku ya gitu, aku oke aja. Jadi aku pukul anakku. Nah, padahal itu kan ada salah. Gitu. Jadi kita yang mengerti putuskan didikan pola asuh itu berubah, kita menjadi lebih baik. Mohon pimpinan Tuhan berubah. Ya, kemudian memberontak dengan orang sekitar itu kalau yang otoriter, karena biasa ditekan, dipres. Jadi dia itu semua diatur, dia akan menjadi pemberontak. Ini juga sama, 11-12 dengan uninvolved. Jadi hampir sama. Arahnya itu dia akan jadi pemberontak banget. Kita omongin, waduh dijongkokkan kita. Makanya saya waktu itu kan ada orang tua murid yang anaknya dipukuli di tempat saya. Jadi setiap ke sekolah itu biru-biru. Itu wali kelas saya udah bilang, Miss ini kakinya itu biru-biru seperti kena sabuk gitu ya. Sabuk karena tiga begini. Anaknya cewek, cantik, putih gitu. Saya nggak ngerti kenapa kok bisa begitu gitu orang tuanya. Terus waktu terima rapot, saya beritahu laporan semua segala macam. Orang tuanya nggak terima, denial. Mulai terus besoknya anaknya dipakai celana panjang terus, nggak ada rok sama sekali. Karena takut mungkin kita tahu gitu ya. Nah, ternyata setelah saya gali papanya, jadi ini juga bersyukur karena untuk online. Pada saat online, saya melihat, wali kelas saya melihat papanya tuh menggeret dia, menarik dia ke belakang tembok dan dipukuli di situ. Dan dia lupa matiin kameranya, zoomnya. Dan setiap kali saya kalau semua belajar itu kan saya record. Setiap kali semua belajar itu saya record gitu. Setiap kali pembelajaran. Nah, itu misalnya bilang pada kelas saya, Miss ini Miss, ternyata kakaknya mukul dia, bapaknya mukul dia. Langsung saya cek, saya lihat. Puji syukur juga udah, karena online terus kok dia lupa matiin kamera, papanya tuh menyeret dia karena dia nggak bisa jawab pertanyaan. Pada kelas saya nanyain dia nggak jawab. Nah, waktu terima rapot semester kedua, saya panggil papanya khusus. Terus saya taruh rekaman di paha saya itu, karena saya ingin bukti juga. Ya, pertama dia nyanyi kalau tapi saya gali terus dengan hikmat Tuhan, saya Tuhan tolong saya gitu ya, supaya saya bisa membantu anak ini gitu loh. Orang tua ini gimana cara bapaknya yang keras begini gitu. Terus saya dengan memuji Tuhan pelan-pelan setelah 1 jam mungkin terima rapot terlama dan terpanjang terus jam lebih. Dia ngomong, dia ngaku gitu bahwa memang dia sering memukul anaknya itu, bahkan istrinya. Jadi mama itu makanya mama itu juga pendiam gitu ya, maksudnya ke sekolah jarang gitu, terus tertutup banget gitu. Ke sekolah tuh pakai jaket yang panjang-panjang gitu ya. Pertama saya nggak berpikir gimana. Terus walah ternyata mamanya juga dipukul sama dia. Itu karena mamanya juga mukul dia. Setelah saya gali, makanya itu Bapak Ibu, please gitu ya. Itu akan terus terbawa sampai besar. Jadi kita ubah, itu saya tahu kita coba menjadi lebih bijaksana, lebih penuh kasih dalam mendidik anak kita. Dan karena saya menemui begitu banyaknya seperti itu, hanya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong gitu supaya saya bisa membantu bagaimana ya. Terus saya dapat diarahkan untuk saya bisa masuk ke sini, ke psikologi pendidikan gitu. Dan saya bersyukur sekali saya bisa banyak ilmu yang bisa saya berikan gitu, sehingga orang tua itu tahu apa ya, bisa lebih banyak tahu, anak-anak juga bisa lebih nyaman seperti itu. Oke, nah itu aja. Kalau yang ABK kan nggak bisa meniru kebiasaan, jadi dia, nah anak seperti
ABK itu kan begitu kita ajari sampai 10 kali, kadang dia belum tentu bisa, walaupun sudah kita ikuti. Nah, kalau sudah gitu, dia bosan, dan dia akan lempar semua, tidak mau. Misalnya dia kesel, dia tidak mau ngikutin kita lagi. Nah, itu kan seperti memberontak, gitu ya, tidak mau mengikuti kita. Padahal dia ada kecenderungan ke gangguan atau ke ABK, ya seperti itu. Oke. Ya sudah. Oke. Nah, ini ada quotes ya yang saya ambil gitu ya. Anak adalah peniru terbaik. Jadi berikanlah mereka sesuatu yang hebat untuk ditiru. Ya, karena kita orang tua itu role model. Sampai tadi kan ternyata papanya tuh mukulin dia juga dulunya. Karena dia sering dipukul dan dia menganggap bahwa itu benar. Kalau dia anak salah pukul. Karena dia juga itu salah dipukul gitu. Nah, jadi kita harus bijak. Doa minta bimbingan Tuhan sebelum kita ngomong sama anak kita, itu kita doa juga. Oke, lanjut. Ini saya ambil di Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu takut akan Tuhan, nomor 1. Jadi anakmu takut akan Tuhan, ya. Maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Siapa orang tua yang tidak kepingin anaknya bisa mendatangkan ketenteraman dan sukacita? Ya, belajarlah. Alkitab ini guru luar biasa. Jadi kita combine firman dan pola asuh yang benar. Nah, seperti itu untuk mendidik anak kita. Ini mumpung masih gen alpha, saya bilang baik-baik karena saya mendapati banyak klien, banyak kasus yang sangat-sangat luar biasa. Ya, sampai tua pun dia masih tidak bisa lepas gitu ya dari didikan itu. Dia masih tidak bisa lepas dari trauma yang dilakukan papanya kepada dia, trauma yang dilakukan mamanya kepada dia. Itu dia masih tidak bisa lepas. Itu terbawa dalam dia, di keluarga dia, membentuk keluarganya itu trauma lagi. Dari traumanya dia tuh nurun kembali seperti itu. Oke, kemudian lanjut saya ambil lagi di Amsal 22:6. Didikan orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah ini, jadi kalau kita sudah didik dengan benar, jalan yang patut baginya, jalan yang sesuai speknya dengan firman, maka dia sampai masa tua dia tidak akan menyimpang dari itu. Gitu. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang pada waktu tua itu terjadi hal. Oke, ya udah. Ini tadi materinya, ya. Ini sudah terpikir pertanyaan atau gimana? Nah ini ada 3 video, mungkin saya sebentar ya. Ya boleh. Yang kedua di jam 8, silakan Bapak Ibu dimakan kuenya. Ya tadi sambil video boleh dicamil ya. Kalau kelaparan juga nggak bisa masuk dengan ininya, makan videonya. Sambil menikmati dan melihat video, mungkin juga bisa sambil menyiapkan pertanyaan. Nah, kita belajar multitasking, kita bukan Gen Alpha ya, kita belajar multitasking. Juga boleh disiapkan gitu ya.